karena bisnis modelnya terlalu berubah, pasti kan orang yang biasanya customer punya kenyamanan belinya seperti A, misalnya waktu dulu, sekarang jadi B. Mungkin dia kan akan kayak, hah kenapa jadi kayak gini ya gitu. Nah, di awal itu Mbak, mungkin kenapa akhirnya ingin di rebranding Mbak? Mungkin ini bisa menjadi pelajaran nih buat sahabat Nova yang memiliki bisnis sekarang atau mungkin ingin membuka bisnis. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki atau kenapa itu kemudian perlu untuk di rebranding waktu pertama-tama itu? Pertama-tama namanya Pocut aja ya Mbak? Ya benar, perlu di rebranding karena otomatis ketika pimpinannya ganti kan juga pasti bisnis modelnya ganti ya Mbak. Okay. Ketika aku turun pasti bisnis modelnya ganti. Nah untuk karena bisnis modelnya terlalu berubah, pasti kan orang yang biasanya customer punya kenyamanan belinya seperti A, misalnya waktu dulu, sekarang jadi B. Mungkin dia kan akan kayak, hah kenapa jadi kayak gini ya gitu. Makanya kita kayak udah ngelis plus minusnya, kayaknya lebih baik kita rebranding dengan suasana yang baru, terus udah gitu tagline-nya baru, dan dari segi bisnis modelnya juga baru, jadi customer juga persifnya oh memang ini sesuatu yang baru gitu loh, memang ada aura baru lah di brand ini gitu, di produk ini gitu. Wow. Nah, tapi pasti kan sebelumnya mungkin sudah ada orang yang jatuh cinta dengan produk Pocut yang sebelumnya di rebranding. Itu bagaimana sih Mbak cara Mbak Amanda ini untuk tetap bisa mempertahankan customer-customer yang sebelumnya dengan kemudian bisa meyakinkan mereka bahwa setelah rebranding ini kami menjadi lebih baik gitu Mbak? Itu pertama-tama sih yang paling penting aku tanya value-nya dulu. Ketika sebelum menjadi Napocut aku tanya value brand ini apa sih gitu. Nah, ketika value brand ini aku udah tahu, oh oke, ternyata value brand ini adalah kualitas, terus affordable price-nya. Oke, di situ aku bisa kembangin nih jadi sesuatu yang baru. Tapi dari segi R&D mungkin dulu belum terus berkembang gitu kan. Jadi value yang ditawarkan di brand yang lama tetap aku jalankan dengan menambah sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Oke, nah kemudian waktu kita Mbak Amanda nge-rebranding itu ada survei khusus nggak atau survei pasar atau lainnya yang dilakukan Mbak? Ada sih, kayak misalnya kita cek target market gitu, misalnya kan dulu kan mungkin kita nggak tahu ketika masih Pocut itu masih konvensional, mereka nggak tahu tuh sebenarnya target market mereka seperti apa sih. Nah ketika kita mau rebranding, kita lihatlah target market kita sebenarnya seperti apa sih gitu, siapa aja sih yang akan beli produk kita, terus range harganya tuh di sampai mana ya mereka akan beli. Nah, survei-survei seperti itu sih emang kita lakukan karena dulu kita offline, jadi bedanya mungkin kita sama brand lain mungkin dimulai dengan online dulu, which is itu mungkin ketika pandemi mungkin nggak terlalu berdampak gitu ya, tapi inilah perbedaannya. Nah, Pocut itu dibangun dari offline dulu, baru ketika ada aku kita barulah bikin online, karena kita lihat nih prospek online sebesar itu gitu. Kalau misalnya kita mau ngeraup target market yang lebih luas lagi, segmennya lebih luas lagi, nggak mungkin kita cuma offline store aja, orang harus ke situ. Jadi gimana caranya? Oke, dengan online store berarti lebih banyak mata yang melihat gitu kan. Nah makanya memang sebelumnya kita juga melakukan survei itu sih Mbak. Mbak itu kalau boleh tahu di tahun berapa sih mulai awal ada Pocut dan kemudian di rebranding menjadi Napocut ini? Pocut itu udah kayaknya dari 2000 ya. Dari 2000 terus sampai 2015 aku baru masuk 2015. Lalu barulah mulai ada rebranding jadi Napocut, terus kita mulai mengadakan marketing gitu kan, terus udah gitu kita coba yang kayak sekarang banyak yang kolaborasi dengan influencer dan segala macam gitu. Nah, ngomong-ngomongin tadi itu perjalanannya udah panjang. Kalau misalnya Pocut itu udah dari 2000, berarti Napocut ini punya banyak histori, mulai dari offline sampai ternyata lumayan lama nih offline-nya, sampai akhirnya dia rebranding. Nah, tapi kemudian yang menjadi buat penasaran adalah apa saja sih tantangannya gitu, mulai dari
pada saat dia mungkin kita akan berpikir waktu rebranding ya Mbak, karena kan sekarang kita zamannya emang semua udah serba online, orang-orang banyak belajar dari e-commerce gitu. Waktu rebranding itu tantangannya banyak banget. Dari pertama mungkin dari segi human resource ya, kan mereka sudah terbiasa dengan sistem yang konvensional. Ketika kita merubah suatu sistem kan nggak gampang ya untuk mereka adaptasi dengan sistem yang baru. Terus kedua dari produksi juga kita punya tantangan yang besar banget. Karena kan dulu mungkin kita melihat goals-nya cuman, mungkin skalanya cuman nanti gue akan sampai ke titik 2. Tapi kan ketika kita mau proses rebranding, kita harus membuat goals yang lebih tinggi lagi dong. Nah, dengan itu produksi kita juga harus kita tinggiin kan. Nah, sebelumnya kita punya kita mengembangkan juga orang-orang yang punya keahlian. Jadi kita jadiin pengrajin segala macam, dan mereka sudah biasa dengan sistem konvensional kan. Ketika kita buat aturan, terus sistem, ya mereka lebih sulit, dan itu memang tantangan besar banget dari segi operation, human resource yang kita punya, terus udah gitu marketing juga dari konvensional jadi adanya marketing, terus udah gitu ada kemana-mana, itu emang tantangan yang besar sih waktu kita rebranding itu gitu.